Baik, selamat datang di acara interview LPDP. Saya ucapkan selamat sudah sampai pada tahap ini. Saya Santi yang akan menjadi interviewer Anda. Benar ini dengan saudara Mantahari Hasibuan. Ya, benar Bu, dengan saya sendiri. Saya bisa panggil siapa? Saya biasa dipanggil Matahari atau mungkin bisa dipanggil Ari aja, supaya lebih simpel. Oke, Hari. Baik, untuk Hari ini saya lihat tertarik untuk teknik sipil ya. Dan S1-nya juga sebelumnya teknik sipil ya. Betul Bu, background saya dari S1 Teknik Sipil, saya berkuliah di Universitas Negeri Medan. Oke, baik. Mungkin langsung saja deh. Saya ingin tahu kok bisa sih jadi tertarik terus masuk di teknik sipil. Saya lihat juga permasalahan yang ingin diatasi itu terkait irigasi ya. Bisa dijelaskan detailnya bagaimana? Baik, mengapa saya tertarik di bidang teknik sipil itu saya melihat bahwa ke depannya Indonesia ini merupakan negara maju di mana pembangunan infrastruktur itu sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki beberapa fasilitas atau menambah fasilitas penunjang agar memperbaiki sistem perekonomian kita. Nah, salah satu sektor yang menurut saya butuh perhatian khusus adalah sektor pertanian. Mengapa sektor pertanian ini harus diperhitungkan atau harus dijadikan prioritas? Karena seperti kita tahu bersama, Indonesia ini merupakan negara agraris di mana mayoritas penduduknya sendiri itu bekerja sebagai atau mempunyai pertanian seperti itu. Jadi dalam hal ini, dalam kasus ini di daerah saya sendiri, masyarakat di Kabupaten Padang Lawas sendiri itu masyarakatnya merupakan mayoritas petani dan juga perkebun. Nah, beberapa alasan mengapa saya mengambil eh, minat teknik keairan ini dan rencana studi saya ingin membahas tentang irigasi karena maraknya alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas, yaitu sebelumnya lahan-lahan sawah yang masih produktif itu dijadikan menjadi lahan perkebunan sehingga lahan pertanian terus mengalami pengurangan. Nah, saya sempat melakukan wawancara dan bertanya dengan masyarakat yang sudah mengalih fungsikan lahannya tersebut, mengapa kemudian memilih untuk mengalihfungsikan lahan sawah ini menjadi perkebunan kalau di sini biasanya dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit atau karet. Nah, eh, mayoritas jawabannya adalah karena tidak tersedianya lagi atau tidak tercukupinya lagi kebutuhan air untuk persawahan tersebut. Yang biasanya dalam 1 tahun itu ada 3 subground atau 3 kali panen, mungkin untuk sekarang hanya bisa dilakukan 1 kali karena sistem saluran yang ada di daerah saya sendiri, khususnya di sekitaran saya, itu masih menggunakan sistem irigasi yang tradisional atau masih merupakan anak-anak sungai dan belum ada sistem irigasi modern yang mungkin seperti di wilayah-wilayah lain sudah dibangun atau diperbaiki oleh pemerintah sendiri begitu. Oke. Tadi disebutkan bahwa banyak yang beralih menjadi kelapa sawit begitu ya. Memang kenapa kalau mereka pindah ke kelapa sawit? Bukannya kelapa sawit juga bisa profitable ya untuk masyarakat Indonesia? Baik, mengapa seharusnya memang jika berbicara dengan profitable mungkin sudah ini saya pakai lewat HP jadinya Oke, biar balik lebih aman. lagi kalau gitu ke pertanyaannya Oke, ya. Kenapa boleh. kalau mereka pindah ke kelapa sawit? Memang salahnya di mana begitu? Nah, mengapa ini dikatakan salah? Dari peraturan pemerintah sendiri itu di Perda nomor 3 tahun 2015 mengenai peraturan alih fungsi lahan sendiri itu dikatakan bahwa lahan-lahan strategis itu tidak dibenarkan untuk dialih fungsikan. Nah, dari mungkin dari segi profit jika dikatakan lebih menguntungkan kepada pihak masyarakat karena begitu sawit ini sudah dapat panen akan uh, lebih mudah pekerjaannya kepada masyarakat. Akan tetapi dengan berkurangnya pasokan pangan itu akan sangat berpengaruh kepada uh, harga pangan itu sendiri begitu.
Oke, berarti jatuhnya ke harga pangan ya. Lalu memangnya ini kan tadi menyebutkan juga kalau sistem irigasinya masih tradisional sehingga bermasalah begitu. Tapi kalau semisal dirubah ke modern, bukannya ini akan memunahkan sistem irigasi tradisional yang mana memiliki makna budaya? Jadi untuk sistem irigasi tradisional sendiri yang berada di sini itu kebanyakan itu sudah tertutup dengan sedimen ataupun tumpukan lumpur, jadi tidak bisa lagi mengalirkan aliran air. Nah, berhubung karena di hulu sungai atau sungai yang menjadi dasar penyaluran air ini sudah mulai berkurang sumber airnya, dan ditambah lagi dengan sedimen yang sudah menumpuk, menyebabkan air tidak bisa lagi teralirkan dengan baik. Nah, hal ini tentunya dibutuhkan perhatian khusus, langkah-langkah atau solusi tepat agar kemudian irigasi ini dapat berjalan. Nah, dari pengamatan yang saya lakukan di beberapa tempat itu banyak anak-anak sungai itu kemudian sudah tertutup dan bahkan tidak memiliki aliran air lagi, gitu Bu. Nah, begitu nantinya dari pemerintah apabila dilakukan perbaikan atau dimodernisasi, diharapkan lahan ini atau lahan-lahan yang sudah mulai kekurangan air dapat uh, mendapatkan kebutuhan atau pasokan air untuk lahan pertanian. Nah, tujuan dari penelitian ini sendiri nantinya bukan untuk merubah apa yang sudah terjadi, namun untuk uh, memperbaiki atau menanggulangi agar tidak meluas lagi atau tidak melebar lagi area ini gitu Bu. Jadi harapan saya dengan uh, hasil penelitian saya nantinya itu didapatkan rancang bangun untuk saluran drainase itu dapat pemetaan atau pembuatan jalur aliran drainasi atau irigasi untuk persawahan sehingga dapat penyuplai atau penyaluran air itu dapat dilakukan dengan lebih baik lagi, yang mana akan berdampak kepada alih fungsi lahan tersebut. Diharapkan setelah diperbaikinya sistem irigasi ini, masyarakat yang memilih untuk mengalih fungsikan lahan dapat mempertimbangkan kembali dan dapat menggunakan sawah yang produktif kembali dengan bertani kembali seperti itu. Oke, di sini Kak Santi masuk sedikit. Jika kalian ingin membuat suatu perubahan, tentunya yang namanya perubahan itu akan bisa jadi ditolak ya, atau diterima dengan negatif, atau kurang diterima oleh masyarakat. Nah, di sini teman-teman juga perlu memikirkan bagaimana kalian akan mengatasi jika ide Anda ditolak atau kurang diterima terkait perubahan tersebut. Dan juga perlu kalian pikirkan apakah perubahan tersebut akan berdampak pada status quo kini, misalnya pada budaya atau pada kebiasaan masyarakat atau pada adat masyarakat masa kini. Nah, itu juga perlu dipikirkan ke depannya akan seperti apa dampaknya. Oke. Menarik. Berarti sudah lumayan paham ya kondisi di lapangan masalah seperti apa. Lalu urgensinya Anda harus S2 itu sebenarnya di sini sebutkan Anda perlu riset ya. Tapi tadi disebutkan sudah diketahui masalahnya itu terkait sungai yang airnya makin berkurang, kemudian juga ada sedimen lumpur. Kenapa tidak langsung dieksekusi saja? Baik, mengapa saya harus S2? Di sini tentunya jika saya bekerja sendiri karena berhubungan dengan masyarakat dan tentunya hal ini juga berhubungan dengan kepemerintahan yang mana pada hal ini berhubungan di Dinas Pekerjaan Umum ataupun Dinas Pertanian sendiri. Nah, tentunya untuk memasuki kedua instansi ini saya tidak bisa dengan mudah karena tidak mungkin, bukan tidak mungkin, tapi pasti butuh hal-hal yang uh, semisalnya banyak hal yang harus dilalui dalam tahap ini. Nah, salah satu hal yang mungkin yang jadi uh, alasan mengapa saya melakukan studi lebih lanjut di tingkat S2 di sini, saya ingin meningkatkan skill saya ataupun kemampuan saya, di mana pada saat S1 terdahulu saya sudah belajar tentang irigasi dan juga sistem saluran irigasi. Nah, di sini di S2 ini saya melihat peluang untuk meningkatkan skill saya, salah satunya di bidang hidroinformatika, di mana ilmu ini
akan membantu saya memetakan atau membuat simulasi saluran irigasi melalui aplikasi komputer. Jadi diharapkan nantinya sudah ada simulasi yang bisa diberikan kepada pemerintah sebagai acuan untuk membantu melakukan pembangunan saluran drainase atau irigasi yang baru. Oke. Terus nanti kalau semisal berarti S2 ini sudah ada rencana risetnya ya? Boleh dijelaskan dong rencana risetnya seperti apa nanti? Baik, untuk rencana riset saya sendiri, saya ingin melakukan penelitian mengenai saluran irigasi, lebih tepatnya perbaikan saluran irigasi melalui perencanaan saluran irigasi yang berkelanjutan, di mana saluran irigasi existing atau yang sudah ada, karena saluran tersebut masih berupa saluran alami atau saluran tradisional. Nah, saya ingin mencoba membuat pemetaan jalur sehingga lahan-lahan yang masih belum terdampak dengan alih fungsi lahan ini dapat bertahan, dapat dialiri air dengan baik. Nah, adapun output dari ataupun luaran dari hasil penelitian ini sendiri nantinya adalah rancangan saluran irigasi serta peta jaring irigasi tersebut. Hmm, Seperti itu. oke. Sebelumnya apakah pernah melakukan penelitian yang mirip seperti ini atau memang belum pernah? Untuk penelitian seperti ini belum pernah saya lakukan. Mungkin ada pengalaman riset lainnya? Untuk pengalaman riset lebih ke pengalaman riset pada saat skripsi, Bu. Hmm, Namun hal ini tidak uh, sama atau tidak sinkron dengan riset yang akan saya lakukan, di mana pada riset S1 saya lebih ke transportasi, Bu. oh. Wah, ini menarik ya. Berarti dari transportasi sekarang mau mempelajari tentang irigasi. Mungkin boleh saya ingin tahu deh apa sih yang sebenarnya memotivasi Anda karena saya lihat juga sebelumnya ini belum ada seperti ikut workshop irigasi atau tertarik dengan irigasi. Jadi di mana poin Anda tuh merasa ya saya harus berfokus pada irigasi? Baik, jadi mengapa saya memilih irigasi ini sendiri? Saya melihat dari beberapa cabang ilmu atau peminatan di bidang teknik sipil, yang paling urgent atau yang paling dibutuhkan di daerah saya adalah di bidang teknik keairan. Karena di teknik keairan ini sendiri itu belajar tentang saluran air, bagaimana mengelola sistem sumber daya air, irigasi dan sebagainya, dibandingkan dengan beberapa peminatan lain seperti struktur dan juga transportasi dan juga manajemen proyek, yang mana menurut saya lebih teraplikasikan nantinya hasil penelitian ataupun ilmu ini lebih cocok atau lebih relevan dengan kondisi wilayah saya saat ini, seperti itu. Hmm, oke. Berarti ini untuk peningkatan saluran air di daerah Anda begitu ya. Saya ingin tahu, menurut Anda apa kaitannya dengan pembangunan yang ada di Indonesia? Baik, untuk kaitannya dengan pembangunan yang ada di Indonesia, untuk pembangunan sendiri, salah satu sektor pembangunan yang saat ini digelakkan adalah mungkin adalah di bidang jalan. Saat ini sedang marak-maraknya pembangunan jalan tol. Namun kita juga tidak bisa menutup mata betapa pentingnya uh, sistem atau saluran-saluran irigasi yang sangat dibutuhkan atau diperlukan untuk menopang kebutuhan air bagi para petani yang ada di seluruh Indonesia. Jadi menurut saya ini sangat urgent, di mana petani juga harus mendapatkan manfaat dari fasilitas pembangunan infrastruktur tersebut. Salah satunya adalah dengan pembangunan saluran irigasi. Oke. Berarti tujuan akhir Anda memang ingin membangun saluran irigasi yang lebih baik lagi begitu. Lalu saya jadi penasaran kenapa ini di essay disebutkan juga bahwa Anda akan mengabdikan sebagai akademisi, sebagai dosen begitu. Kenapa tidak sebagai praktisi?
Nah, di sini saya memilih mengatakan bahwa saya ingin menjadi dosen. Salah satunya adalah karena sebagai dosen merupakan salah satu tugas mulia atau guru merupakan salah satu tugas mulia menurut saya, di mana menjadi tenaga pengajar itu dapat memberikan atau membuka kesempatan yang lebih luas bagi saya untuk mengajak para generasi muda atau membentuk para generasi muda yang lebih kompeten dan memiliki pengetahuan serta kemampuan yang lebih baik. Nah, mengapa saya memilih jadi dosen? Kenapa tidak menjadi praktisi? Saya sendiri berencana dalam jangka waktu dekat, ketika saya memulai perkuliahan, saya ingin melakukan riset lebih dalam lagi tentang saluran dan distribusi air. Kemudian saya ingin bergabung dengan pakar-pakar ataupun kelompok-kelompok sosial ataupun masyarakat yang berhubungan dengan saluran, sehingga saya memiliki peluang yang lebih baik lagi untuk berkontribusi atau memiliki kesempatan lebih banyak membangun relasi lebih banyak dengan orang-orang baru yang mungkin pada awalnya sudah memiliki kompetensi ini atau sudah memiliki pengalaman, sehingga ini bisa saya terapkan atau bisa saya berikan sebagai salah satu contoh kepada masyarakat di daerah saya nantinya, seperti itu. Oke, tadi disebutkan bahwa ingin bergabung ke komunitas pakar sosial. Bisa disebutkan nama komunitasnya seperti apa? Baik, salah satunya saya ingin masuk ke bidang pengurus kelompok usaha tani. Kemudian saya juga ingin bergabung dengan uh, persatuan mahasiswa di bidang teknik keairan, kemudian di bidang pertanian juga, mungkin itu. Oke. Lalu terkait tadi saya mendengar kelompok usaha tani begitu ya. Memang harus menjadi dosen untuk bergabung di kelompok ini. Tentu saja tidak harus menjadi dosen, namun dengan menjadi dosen, saya harap saya bisa memiliki relasi yang lebih banyak lagi di lingkung Sivitas Akademika, sehingga saya bisa menjaring orang-orang yang lebih banyak lagi untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada, seperti itu. Oke. Berarti nanti rencananya jadi dosen untuk mengajar mahasiswa biar mungkin lebih mawas terkait irigasi atau saluran air ya. Kalau boleh tahu, apakah udah ada plan mau jadi dosen di mana nantinya? Kalau untuk menjadi dosen di mana sendiri, untuk saat ini saya berencana kembali ke universitas asal saya di Universitas Negeri Medan, karena untuk saat ini dosen bidang sumber daya air sendiri itu masih kurang di sana, seperti itu. Oke. Sudah sempat dibicarakan tentang menjadi dosen ini dengan mungkin dosen pembimbing Anda, bagaimana persyaratan atau kemungkinan untuk menjadi dosen? Untuk saat ini belum ada pembicaraan lebih lanjut, namun pada saat berkuliah saya sudah menyebutkan beberapa keinginan saya terkait ingin menjadi dosen kepada dosen saya, dan alhamdulillah beliau mendukung penuh dan memberikan support yang sangat membantu saya, seperti itu. Oke, sudah cari tahu kah persyaratan menjadi dosen di sana? Untuk menjadi dosen sendiri di sana itu bisa dengan mengikuti proses seleksi CASN, Bu, untuk saat ini. Oke, sudah tahukah detail persyaratannya? Untuk detail persyaratannya sendiri, saya masih kurang paham, namun dari beberapa informasi yang saya dapatkan, itu salah satu persyaratannya saya harus menyelesaikan studi S2 saya, kemudian jurusan yang saya ambil harus relevan dengan tujuan jurusan di mana saya akan mengajar, seperti itu. Oke. Karena nanti rencananya mau jadi dosen juga, berarti sudah tahu ya apa saja tugas dosen. Beberapa tugas yang saya tahu dari dosen itu salah satunya yang paling umum mengajar, proses belajar mengajar, kemudian melakukan kegiatan penelitian, kemudian melakukan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat melalui penelitian maupun pembuatan workshop seperti itu, Bu. Sudah ada plan kah terkait 3 tugas itu? Untuk plan sendiri untuk saat ini saya masih ingin berkonsultasi dengan beberapa dosen saya di universitas sebelumnya. Oke. Tadi disebutkan juga terkait penelitian ya. Kalau boleh tahu pengalaman risetnya selain S1 apakah ada? Eh, untuk pengalaman riset sendiri selain untuk pengalaman skripsi tidak ada, Bu. Oke, mungkin saya ingin tahu bagaimana plan Anda karena Anda ingin menjadi dosen, sedangkan dosen tersebut seperti yang kita ketahui beliau harus melakukan banyak penelitian dan riset juga, sedangkan pengalaman riset Anda masih sangat minim. Bagaimana Anda mengatasi hal ini? Nah, untuk itu di sini di S2 nantinya saya ingin bergabung dengan kelompok peneliti terutama di bidang teknik keairan sehingga pada saat begitu saya lulus nantinya dinyatakan lulus sebagai magister S2 di bidang teknik sipil, saya sudah memiliki jurnal-jurnal penelitian yang relevan dengan uh, posisi yang akan saya lamar seperti itu, Bu. Jadi di S2 nantinya saya ingin terus melakukan research, saya ingin melakukan penelitian mengenai saluran irigasi maupun distribusi air dan pengembangan sumber daya air seperti itu. Oke. Lalu nanti kira-kira apakah akan dipublikasi dipublikasi di jurnal nantinya riset yang Anda lakukan? Saya berniat untuk mempublikasikan riset saya sebagai bentuk jurnal dengan harapan riset saya ini dapat menjadi salah satu sumber atau informasi yang relevan bagi pakar-pakar atau teknisi di bidang terkait maupun bagi mahasiswa sebagai referensi mereka untuk belajar sehingga hasil penelitian saya ini dapat menjangkau lebih banyak orang lagi seperti itu. Oke, jadi menurut Anda publikasi itu penting ya atau tidak? Publikasi itu menurut saya penting, Bu, apalagi terkait dengan jurnal ini, karena jika penelitian itu hanya mentok untuk diri kita sendiri dan tidak berdampak bagi orang lain, saya rasa ilmunya kurang tersalurkan. Jadi begitu dipublikasikan, akan banyak yang membaca dan mengetahui informasi atau hal-hal yang ingin disampaikan pada penelitian tersebut seperti itu. Oke, lalu saya jadinya penasaran apakah yang S1 dulu riset yang terkait transportasi tersebut apakah dipublikasikan? Baik, untuk riset saya sendiri di S1 sendiri sampai saat ini belum dipublikasikan, namun saya sudah mencoba menghubungi penerbit jurnal tersebut. Saya berencana kemarin di bulan Mei ingin mempublikasikan setelah saya hubungi penerbit jurnal tersebut karena lebih lebih pas di sana atau lebih sesuai dengan judul penelitian saya. Namun dari pihak jurnal sendiri menyatakan mereka sedang mempersiapkan untuk akreditasi, jadi belum bisa menerima jurnal dan mereka akan mengabari saya begitu proses ini sudah selesai. Jadi saya berencana begitu nantinya proses administrasi mereka mengenai akreditasi ini sudah selesai, saya ingin mengirimkan jurnal saya untuk dipublikasi kembali. Oke, baik. Mungkin berikutnya saya ingin tahu apakah sebelumnya pernah jadi asisten dosen? Untuk jadi asisten dosen tidak pernah, Bu. Oke, karena pengalaman riset yang cukup minim dan juga belum pernah menjadi asisten dosen, apakah Anda sudah mengantisipasi jika mungkin harapan yang paling buruk semoga tidak, jadi tidak diterima begitu menjadi dosen? Apa yang Anda lakukan, planning Anda? Baik, jika di awal saya tidak diterima menjadi seorang dosen, mungkin saya akan mencoba di tahun berikutnya dengan mempersiapkan diri lebih matang. Nah, di sela-sela itu saya akan kembali ke menjadi seorang peneliti atau menjadi seorang praktisi di bidang ini dengan bekerja sama dengan pihak swasta maupun pihak pemerintah untuk pembangunan hal-hal yang berhubungan dengan infrastruktur di bidang teknik pengairan seperti itu.
Kalau misalnya sudah tanpa menjadi dosen pun Anda sudah bisa berkontribusi, seberapa penting Anda untuk menjadi dosen? Apa yang membuat Anda harus menjadi dosen? Baik, seberapa penting Hari agak patah-patah di saya saya. menjadi dosen dan apa kontribusi ini menjadi seorang tenaga pengajar itu merupakan cita-cita saya yang sudah saya pendam dari dulu, bahkan motivasi saya untuk melanjutkan pendidikan dari D3 ke S1 adalah untuk uh, dapat melanjutkan pendidikan saya ke jenjang S2 sehingga membuka lebar kesempatan saya untuk menjadi tenaga pendidik. Adapun hal yang ingin saya kontribusikan dengan menjadi dosen adalah saya ingin mencoba menjadi public figure atau menjadi motivasi bagi pemuda-pemuda khususnya di wilayah saya sendiri agar terus mau dan berkeinginan kuat untuk melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya dan tidak terpaku hanya pada sampai SMA dan mengeluh ataupun menyalahkan keadaan atau kemiskinan uh, untuk membatasi pendidikan mereka seperti itu. Ya, oke. Saya setuju sekali dengan kalimat yang terakhir karena saya lihat juga di sini Hari orangnya meskipun dalam keadaan yang sulit tapi bisa bertahan begitu ya, dan bahkan cukup berprestasi juga. Jadi saya apresiasi luar biasa sekali. Baik, Mungkin terima kasih. boleh di-sharing sedikit dengan para interviewer. Kok bisa sih ini saya lihat ada 6 pelatihan yang dilakukan di luar kampus, itu Anda sebutkan di esai gitu. Kok bisa ikut banyak sekali pelatihan ini? Baik, seperti yang saya sebutkan, saya sangat senang dengan mempelajari hal-hal yang baru, di mana menurut saya ilmu itu tidak terbatas hanya pada jurusan saya. Jadi banyak ilmu itu banyak bisa diserap dari luar. Salah satunya dengan mengikuti pelatihan. Mengapa saya mengikuti pelatihan ini? Karena saya ingin mendapatkan hal-hal baru, mendapatkan ilmu-ilmu baru yang kemudian bisa saya manfaatkan atau bisa saya bagikan kepada orang lain. Nah, di beberapa pelatihan yang saya ikuti, salah satunya di public speaking. Mengapa hal ini saya ikuti? Karena di awal perkuliahan itu saya tidak terlalu bagus dalam hal berbicara, di mana ketika dihadapkan dengan orang banyak, biasanya saya akan gugup atau terbata-bata dalam berkata. Ketika saya sudah menghafal pidato ataupun arahan yang akan diberikan kepada saya, itu ketika saya maju melihat banyak orang, itu saya jadi blank dan tidak ingat apa yang harus saya katakan. Nah, kemudian saya mengikuti pelatihan ini sebagai bentuk dari saya ingin berubah, saya ingin menjadi lebih baik lagi. Saya mengikuti ini supaya saya bisa kemudian ketika saya ingin menjadi motivator bagi orang lain, memberikan motivasi kepada orang lain, tentunya saya harus bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, itulah salah satu alasan mengapa saya mengikuti ini. Kemudian saya rasa ilmu yang saya dapatkan itu masih kurang sehingga saya terus-terusan mengikuti berbagai pelatihan, salah satunya di Balai Besar Pelatihan Kerja Medan, itu di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan. Saya mengikuti beberapa pelatihan seperti survei jadi juru ukur, surveyor, yang mana ini relevan dengan jurusan saya, dan juga karena kemampuan saya dalam menggambar di bidang bangunan masih kurang, saya mengikuti kembali untuk mengasah dan melatih skill saya di bidang menggambar dengan mengikuti pelatihan di BPPP Medan. Seperti itu, Bu. Saya dapat poinnya. Mungkin saya ingin tanya sedikit tentang pelatihan AutoCAD ini, AutoCAD di PVP gitu ya. Ini di mana dapat info pelatihannya? Baik, saya dapatkan info pelatihan ini dari teman saya yang kebetulan di tahun 2018 dia pernah mengikuti hal ini. Saya berkesempatan mengikutinya di tahun 2019. Sebenarnya BPPLK dengan BPPP itu sama, namun BPPLK itu skalanya mungkin
lebih kecil ketika di-upgrade dia berubah nama seperti itu, Bu. Nah, itu lokasinya sama. Nah, salah satu persyaratan yang dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan ini adalah sedang tidak sekolah atau tidak kuliah maupun bekerja, karena pelatihannya full day dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Oke. Nah, saya mendapatkan informasi ini dari salah satu teman saya yang mengatakan bahwasanya ada pelatihan berbasis kompetensi yang berhubungan dengan jurusan saya. Saya berkesempatan mengikuti ini di tahun 2019, begitu mata kuliah saya sudah habis, dan karena saya tidak ada kegiatan juga di sela-sela sembari saya menyelesaikan tugas akhir saya kemudian berpikir saya harus mendapatkan keahlian lebih. Ketika dibuka pendaftaran, saya mencoba mendaftar dan menjelaskan situasi saya, bahwasanya saya bisa melakukan pelatihan tanpa mengganggu perkuliahan saya dan juga tidak akan mengganggu kehadiran saya di pelatihan, dan saya diterima di saat itu. Oke, tahun 2019. Iya, di 2019, Bu. Itu untuk yang juru ukur atau surveyor. Kalau pelatihan Dan AutoCAD, yang AutoCAD sendiri itu di tahun 2022, Bu. oke, dua-duanya Jadi sama ya penyelenggaranya. sama, Bu, sama, Bu. Kalau boleh tahu Dia apakah itu berbayar atau tidak? ini dari pemerintah, jadi karena masih banyak pihak-pihak terkait yang tidak tahu dan mengira ini berbayar. Tetapi ini disediakan oleh pemerintah sendiri secara gratis, bahkan dari peserta sendiri itu difasilitasi berupa uang transport ataupun uang saku, dan juga diberikan kelengkapan atribut seragam pelatihan dan makan siang dan sebagainya seperti itu, Bu. Wah, banyak sekali ya dapat keuntungannya. Apakah itu ada seleksinya atau bagaimana? Itu ada seleksinya, Bu. Jadi seleksinya ada di 2 tahap. Yang pertama di seleksi administrasi dan ujian tertulis. Biasanya ujian tertulisnya itu mengenai pemahaman kita terkait jurusan yang diambil, kemudian seleksi wawancara dengan pihak penyelenggara. Oke. Mungkin saya ingin tahu lebih lanjut terkait pilihan utama Anda yaitu di UGM. Betul begitu ya? Ya. Sudah tahukah kualifikasi atau persyaratannya? Karena ini non LOA ya, jadi sudah Ya. tahukah apa saja yang harus disiapkan? Sebelumnya saya sudah melakukan pendaftaran akun juga di UM-UGM. Nah, salah satu persyaratannya itu mungkin seperti biasa, scan ijazah dan transkrip, kemudian identitas diri, pas foto dan sebagainya. Kemudian untuk syarat bahasa sendiri di UGM sendiri dibutuhkan nilai atau skor TOEFL 450 dan nilai PPAPS atau TPA Bappenas itu di 450 juga. Oke, kalau boleh tahu apakah boleh diceritakan sedikit persiapan untuk masuk UGM ini? Apakah sudah ada atau masih menunggu beasiswa dulu? Maksudnya menunggu lulus dulu baru disiapkan atau bagaimana? Baik, untuk persiapan masuk beasiswa UGM ini sendiri, untuk proses seleksi PPAPS-nya sendiri itu saya sudah mulai menyicil dengan mempelajari contoh-contoh soal yang diujiankan yang saya dapatkan dari alumni-alumni sebelumnya, yang mana sudah saya mulai saya cicil, saya pelajari materinya dengan harapan begitu nantinya pembukaan penerimaan mahasiswa baru itu saya sudah memiliki kemampuan atau saya memiliki kesempatan yang lebih besar lagi karena sudah ada persiapan sebelumnya seperti itu. Oke. Mungkin saya jadi penasaran terkait urutan pilihan universitas Anda. Jadi UGM, kemudian ITB dan Institut Teknologi 10 November. Apakah ada alasan kenapa urutannya seperti ini? Baik, alasan saya membuat urutannya mengapa prioritas itu UGM, saya melihat dari kurikulum yang ditawarkan pada minat teknik keairan. Nah, setelah saya lakukan perbandingan pada ketiga
kurikulum yang ada, saya melihat bahwasanya rencana penelitian yang akan saya lakukan itu uh, lebih kompleks atau lebih terfasilitasi di kurikulum yang ada di UGM seperti itu. Hmm, oke, oke, terbayang. Saya ingin tahu saat Anda dulu pernah dapat bidik misi begitu ya. Iya, Bu. Tapi sebelumnya juga pernah gagal untuk mendapatkan bidik misi. Benar begitu? Benar, Bu. Oke, jadi di esai ini saya baca bahwa Anda tidak lulus di beberapa hal, namun Tuhan memberikan yang lebih baik di tahun berikutnya. Apa itu yang lebih baik? Baik, sedikit cerita. Jadi saya lulus SMA, tepatnya dari SMK Negeri 1 Barumun itu tahun 2015. Saya mencoba mendaftarkan diri sebagai peserta bidik misi pada jalur seleksi SNMPTN. Namun dari pihak sekolah itu saya ditolak dengan alasan orang tua saya itu sudah uh, orang tua saya dirasa mampu karena saya merupakan anak terakhir dan dinilai sanggup seperti itu, Bu. Namun saya coba uh, konsultasi kembali mengatakan bagaimana kondisi keuangan keluarga, bagaimana bahwa orang tua saya tidak mampu dan sebagainya. Namun pihak sekolah bersikukuh untuk tidak mendaftarkan saya dan menyatakan jika ingin ikut seleksi jalur SNMPTN itu bisa mengikuti jalur umum saja. Nah, dan akhirnya setelah berkoordinasi dengan keluarga, saya mengikuti jalur umumnya. Namun saya dinyatakan tidak lulus. Saya juga sempat mengikuti SBMPTN di tahun 2015. Begitu juga dengan seleksi masuk Politeknik Negeri di tahun 2015, namun tidak lulus seperti itu, Bu. Nah, kemudian saya dinyatakan lulus itu di tahun 2016 dengan terdaftar sebagai penerima bidik misi. Saya mendapatkan informasi ini dari salah satu alumni sekolah saya atau kakak kelas mengatakan bahwasanya saya bisa mendaftarkan sebagai peserta mandiri untuk mendaftarkan diri sebagai peserta bidik misi. Nah, setelah saya mendapatkan informasi ini, saya mencoba menghubungi laman bidik misi dari laman kolom chat dan email maupun dari messenger Facebook pada saat itu. Dan saya diberikan informasi dan diberikan petunjuk dari pihak bidik misi sendiri bagaimana tata cara dan alur pendaftaran. Saya sempat mengikuti sebelum akhirnya saya diterima di Universitas Negeri Medan, saya juga mengikuti jalur SBMPTN di tahun itu, namun dinyatakan tidak lulus dan alhamdulillah akhirnya diterima di Universitas Negeri Medan di jalur mandiri seperti itu. Oke, hal tersebut lebih baik begitu? Iya, seperti itu, Bu. Mungkin saya selalu berpikir positif ketika saya menginginkan sesuatu, tetapi saat itu Tuhan tidak menginginkan memberikan hal yang saya inginkan kepada saya, berarti ada hal yang lebih baik lagi yang sedang disiapkan untuk saya. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya itu mungkin bisa dijelaskan lebih konkret lagi, karena disebutkan di sini rencananya S2 akan melakukan riset, kemudian setelah riset itu diharapkan bisa memperbaiki atau riset tersebut bisa membantu pengembangan saluran irigasi. Bagaimana plan Anda? Mungkin bisa dijelaskan secara mendetail bagaimana mewujudkan hal tersebut. Baik, untuk mewujudkan penelitian ini sendiri, rencana penelitian saya ini, untuk data penelitian sendiri akan saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, data yang akan saya dapatkan dari instansi terkait, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan juga Dinas Pertanian, untuk melihat seberapa banyak saluran irigasi modern yang sudah ada saat ini, kemudian untuk melihat peta jaringan irigasi yang ada saat ini. Nah, data yang kedua adalah dengan membagikan kuesioner kepada masyarakat untuk melihat apa penyebab mereka mengalihfungsikan lahan tersebut dan apa yang menyebabkan mereka kemudian lebih memilih mengalihfungsikan lahan tersebut menjadi lahan perkebunan daripada meminta bantuan kepada pemerintah untuk memperbaiki saluran irigasi yang ada. Kemudian setelah mendapatkan data ini, diharapkan saya memiliki
modal utama untuk melakukan penelitian, di mana pada jaringan saluran irigasi yang sudah ada itu saya bisa terapkan ilmu yang nantinya akan saya dapatkan dari salah satu mata kuliah, contohnya di teknik sumber daya air dan juga hidroinformatika, di mana ketika saya mempelajari teknik sumber daya air ini itu berhubungan dengan perencanaan saluran, dan di teknik hidroinformatika ini itu mempelajari tentang bagaimana perencanaan uh, sistem saluran dengan menggunakan teknologi informasi seperti itu, Bu. Nah, harapannya, luarannya seperti yang saya sebutkan di awal, saya ingin memberikan referensi alasan mengapa masyarakat kemudian lebih memilih apa yang paling dominan yang menyebabkan masyarakat memilih mengalih fungsikan lahan tersebut. Nah, diharapkan hal ini dapat menjadi salah satu referensi bagi pihak terkait, di mana hal ini dari pihak Dinas Pertanian dan juga Dinas Pekerjaan Umum untuk mempelajari keinginan masyarakat dan juga mempelajari masalah ini, dan salah satu luarannya lagi yaitu mengenai rancangan saluran irigasi tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mengusulkan kegiatan pembangunan ini nantinya, seperti itu. Oke, berarti ini akan menjadi suatu referensi yang baik begitu ya untuk pemerintah. Lalu bagaimana jika pemerintah tidak mengeksekusi program ini atau rencana yang Anda berikan atau referensi yang Anda berikan? Baik, jika nantinya tentu saya percaya bahwasanya tentunya hal-hal yang baik akan dipertimbangkan, mungkin tidak dalam jangka waktu yang cepat atau butuh proses yang cukup panjang. Nah, di sini itulah mengapa tadi saya ingin bergabung dengan beberapa komunitas atau peneliti maupun organisasi, dan juga dengan mengajak bergabung dengan kelompok-kelompok tani untuk melihat permasalahan ini dan bersama-sama melakukan mediasi ke pemerintah untuk menjalankan program ini, seperti itu. Jadi diharapkan dengan lebih banyak masa pemerintah lebih giat lagi untuk mempertimbangkan bahwasanya ini memang perlu, ini memang harus diperhatikan karena menyangkut juga dengan kelangsungan pertanian yang ada di sini, seperti itu. Oke, mungkin sedikit lagi. Tadi disebutkan bahwa akan dipertimbangkan setidaknya oleh masyarakat. Bagaimana Anda akan meyakinkan mereka untuk mengeksekusi rencana atau ide Anda? Baik, untuk meyakinkan masyarakat sendiri, tentunya saya harus terjun ke masyarakat, melihat bagaimana kondisi masyarakat nantinya, dan bergabung dengan kelompok mereka, melakukan musyawarah ataupun sosialisasi terkait saluran irigasi nantinya. Nah, harapan saya nantinya saya bisa mengajak juga mahasiswa S2 ataupun pakar-pakar terkait di bidang pertanian yang bisa bekerja sama dengan saya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga dapat menjalankan program tersebut, seperti itu. Oke, baik. Saya rasa sekian dari saya. Apakah ada kalimat yang ingin disampaikan pada kami? Baik, sebenarnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah Bapak atau Ibu berikan kepada saya hingga sejauh ini, dan saya dapat membagikan apa hal yang ingin saya kontribusikan kepada negeri ini. Harapan saya bisa menjadi salah satu awardee dan dapat berkontribusi lebih banyak lagi melalui S2 ini, seperti itu. Saya ucapkan terima kasih. Oke, baik. Nanti pilihannya kalau dari pengalaman itu antara Anda diminta untuk live atau Anda didiamkan. Kalau didiamkan, saran saya Anda yang minta izin, saya izin live Bapak Ibu gitu. Kalau misalnya mereka diam, nggak nyuruh live gitu. Jadi biar nggak langsung Anda tiba-tiba live ruangan kayak gitu. Oke, itu tadi teknisnya. Mungkin sebelum masuk feedback dari saya, boleh Hari boleh cerita sedikit kesan-pesannya, apakah tadi saya galak apa gimana? Kalau galak sih enggak ya, Kak. Cuma galak mungkin lebih saya banyak pertanyaan-pertanyaan yang kemudian shock gitu.
Tuh, tiba-tiba ditanyakan karena saya sempat melakukan beberapa list juga mengenai pertanyaan yang biasanya kan saya tonton di YouTube itu, biasanya coba perkenalkan diri kamu gimana gini segala macam apa Hmm. kekuatan gitu. Jadi di sini saya langsung di pas kakaknya nanya, kamu gimana, kamu ini harus segala macam, jadi saya tiba-tiba ngeblank gitu karena Nah, mungkin baru pertama juga, jadi agak ngeblank nyari muter. Nah mungkin itu salah satu pembelajaran juga nantinya saya kepada saya untuk mempersiapkan lebih banyak lagi uh, contoh pertanyaan yang mungkin akan muncul seperti itu. oke, oke. Tadi cukup deg-degan ya. Ini mockup yang pertama. Ini mock up kedua. Oh, Kedua. oke. Ya, saran saya lebih banyak latihan lagi karena tadi sangat saya merasakan Anda itu tegang gitu. Karena Hmm. beberapa kali itu seolah ingin bersendawa atau apa suaranya itu kayak tertahan gitu di tenggorokan. Ya, nanti kalau misalnya memang apa, aduh rasanya susah banget bicara, itu saya izin minum air sebentar. Bapak ibu panelis itu boleh, kalau dulu tahun lalu berdasarkan panduan tahun lalu itu boleh izin minum air, yang penting singkat aja Uh, gitu minumnya biar lebih uh, tenang. uh. Itu sih karena tadi sangat terasa tercekat gitu tenggorokannya, saya jadi mikir apa Karena saya. aku lagi kurang sehat juga, kondisi kesehatan lagi Oh kurang iya. bagus juga kak. Nah, Iya itu iya, tadi mungkin. di-mention itu juga ya, semoga cepat sembuh, semoga Iya. ya itu juga penting jaga Oke. kesehatan biar nanti hari H Nah, Anda aman kayak gitu. Kemudian tapi karena belum keluar jadwal ya, tapi dari sekarang jaga ya. kesehatan, banyak minum air dan sebagainya. Tadi betul, saya merasakan kalau Anda itu belum siap dengan beberapa pertanyaan saya, dan pertanyaan saya itu memang bukan dari template-template, tapi saya menanyakan sesuai dengan esai Anda kayak gitu. Di sini kalau saya lihat terkait masalahnya itu saya jelas, saya beda bidang tapi saya paham ini kenapa penting. Tadi udah bagus sekali penjelasan tentang masa kininya. Cuma di solusinya itu karena Anda menjadi dosen nantinya itu masih kurang sekali penjelasannya menurut saya. Jadi misalnya planning nanti kalau sudah jadi dosen berkontribusinya seperti apa. Itu tadi jawabannya cukup mengagetkan bagi saya karena Anda bilang belum planning gitu. Jadi harusnya sudah dipikirkan nanti kalau mau jadi dosen apa yang membedakan Anda dengan dosen lainnya. Kalau saya kecepatan ngomongnya bilang ya. Oke. Oke, jadi disiapkan kalau nanti Anda jadi dosen. Jadi bukan tadi jawaban Anda itu lebih ke karena dosen itu cita-cita saya, karena dosen itu impian saya. Sedangkan ini kan beasiswa yang membiayai Anda dari pajak rakyat, yang pastinya mereka berpikir apa untungnya kami membiayai Anda kuliah agar nantinya Anda menjadi dosen. Jadi apa perubahan yang akan Anda buat untuk Indonesia sampai kami harus mendukung mimpi Anda untuk menjadi dosen. Jadi bukan semata-mata impian pribadi kayak gitu. Jadi diusahakan bahasanya ke situ. Um, Kemudian ini sebenarnya ini esainya sempat direview tidak atau belum pernah? Belum pernah kak. Oke. Sebenarnya saya berpikir aduh ini seharusnya bisa ke saya sebetulnya sebelum ngirim esai gitu ya. Iya, kemarin kenal sama kakaknya kan karena udah mulai saya ikut bergabung di Discord itu udah hampir selesai pendaftaran gitu. Jadi Oh. mulai masuk di Discord, udah selesai daftar, lagi nunggu jadwal TBS kalau nggak salah Jadi di esai Kak Santi menemukan suatu pertanyaan yang memicu. Jadi hal baik, tapi hal baiknya itu tidak dijelaskan apa. gitu. Terus tadi juga ketika saya tanya di substansi, kenapa ini hal ini lebih baik? Saran saya dijawab dulu kenapa lebih baiknya. Karena misalnya, karena saya diterima, pada akhirnya saya diterima di universitas apa, melalui jalur ini. Baru diceritakan perjalanannya. Jangan ceritakan perjalanannya dulu, baru jawabannya di akhir. Karena nanti kan ada 3 dewan juri ya. Ketiganya ini semua punya Hmm. pertanyaan. Semua pertanyaan, waktunya terbatas. Kalau mereka gregetan atau dapatnya jadwal yang sore, bisa jadi Anda dipotong, jawabannya belum dapat, ya udah mereka udah nggak peduli deh jawabannya gitu. Padahal mereka belum dapat jawabannya gitu, karena terkendala waktu juga mereka gitu. Oh, Jadi berarti untuk jawabannya sendiri, kalau misalnya yang tadi kenapa lebih baik, mungkin saya bisa jelaskan. Di tahun 2016 tersebut, saya akhirnya diterima di Universitas Negeri Medan dan dinyatakan sebagai penerima bidik misi seperti itu. Baru ya dijelaskan
Oh, oke oke oke. Oke, Kak. Dijelaskan sedikit aja dulu perjuangannya. Nah, nanti kalau mereka tertarik, mereka bakal ngulik lagi gitu. Hmm. Gitu. Tadi perjuangannya terlalu jadi highlight gitu. Hmm. Karena kalau kita terlalu menceritakan perjuangan kita, kesannya kita itu apa ya? Melebih-lebihkan gitu. Saya takutnya mendapatkan impresi begitu. Gitu. Jadi kayak Hmm. dia show off perjuangannya dia yang berat gitu. Jadi jangan sampai kita menimbulkan kesan kita ingin dikasihani atau bagaimana kayak gitu. Gitu sih. Hmm. Tadi enggak sih, cuma kepanjangan aja ceritanya. Gitu. Oh gitu. Heeh. Mungkin Ya. lebih lebih disederhanakan lagi ya, Kak. Iya, jawaban dulu baru penjelasan dan penjelasannya pun dibuat singkat aja gitu. Jadi mereka juga kan punya kan Anda juga tadi saya lihat Anda sempat pas jawab itu kayak aduh apa tadi pertanyaannya sih mikir dulu kan. Nah, dewan juri juga dewan juri. Maksudnya panelis itu juga berpikir Hmm. ini jawabannya apa sih gitu. Kita nunggu jawabannya Hmm. gitu. Biar mereka nggak keburu disconnect otaknya gitu. Hmm. Oke oke oke. Jadi coba dibayangkan sisi sisi pewawancara juga gitu. Oke, terus untuk yang nyanyi di dosen ini sebenarnya di esai itu banyak sekali nggak disebutkan nanti setelah menjadi dosen Anda mau ngapain gitu. Karena di sini terlalu banyak kata-kata yang saya ingin mengubah pandangan masyarakat, terus saya ingin membagikan ilmu, terlalu umum gitu. Jadi kami pengen menjadi putih di atas hitam, intinya menjadi orang yang berani beda gitu kan. Sedangkan di esai Anda ini saya lihat sangat umum sekali bahasanya gitu. Sebaiknya di substansi ditekankan kalau Anda memang berbeda gitu. Nah, itu perlu refleksi lagi. Kebayang ya maksud saya? Oke. Sama ini di sini saya tahu banget ini dari YouTuber. Saya percaya bahwa setiap orang memiliki keunikan dan kehebatannya sendiri. Ukur membandingkan saya dan peserta lain. Saya tahu itu template karena Ya. kalimat sebelumnya nggak kalimat setelahnya nggak nyambung. Peserta lain jauh sebelum saya kuliah loh kok ke sana gitu. Jadi kayak maksa masuk gitu. Gitu sih. Itu yang saya lihat di sini. Jadi karena udah terkirim ya udah nggak usah dipikirin, cuma sekarang berusaha biar gimana Anda menunjukkan Anda tuh beda, Anda punya kemampuan nanti di substansi. Di dalam pendidikan ya, saya kurang tahu terkait hal ini karena Anda mau jadi dosen sehingga Anda ingin riset untuk menyelesaikan permasalahan irigasi tersebut. Tapi ketika saya tanya habis riset, oke, risetnya jadikan referensi. Tapi belum tentu diatasi dong masalahnya. Itu yang bikin saya bingung. Terbayang ya? Karena Anda sangat bergantung dengan pemerintah atau dengan orang-orang yang ada di desa. Kalau mungkin saran saya, tapi saya coba mungkin ditanyakan dengan yang sebidang gitu ya, atau yang mungkin yang pernah berkontribusi di bidang irigasi. Mungkin kalau saya tuh harapannya Anda yang menjadi leader gitu. Anda yang ayo berubah gitu. Kayak maksudnya Anda Nih kan tadi dijelaskan juga, saya jelaskan juga kan Kak, terkait dengan begitu risetnya ini sudah selesai, itu saya kembali ke masyarakat dengan membawa seperti yang disebutkan tadi, saya bergabung dengan berbagai organisasi atau kelompok masyarakat di bidang ini, kemudian bekerja sama dengan kelompok-kelompok tadi, mensosialisasikan ini, kemudian melakukan mediasi dengan pihak pemerintah terkait untuk menjalankan program dari hasil penelitian saya ini gitu. Jadi bukan istilahnya saya melakukan penelitian, begitu penelitian ini selesai, saya publish, saya kasih ke masyarakat, selesai gitu, bukan seperti itu. Jadi rencananya, jadi bisa kembali ke masyarakat dulu, baru mungkin kan tidak bisa juga kita menunggu ini programnya berjalan, karena untuk pemerintah sendiri kan sudah ada programnya masing-masing. Misalnya untuk di tahun ini kan sudah direncanakan di tahun sebelumnya. Jadi mungkin ketika kita memberikan usulan itu mungkin di 2 atau 3 tahun ke depan baru bisa dijalankan. Nah, kan tidak ini juga kalau saya menunggu sampai sejauh itu, sedangkan keinginan saya adalah untuk menjadi dosen. Mungkin di sela-sela menunggu waktu tersebut saya bisa menjadi dosen, saya juga mengambil penelitian atau riset lebih mendalam lagi di bidang terkait, tapi dalam mungkin kalau ini tadi mengenai salurannya, mungkin saya untuk riset selanjutnya bisa lebih ke kualitas air yang diberikan seperti itu. Oke. Itu gimana menurut Kakak? Tapi tadi saya dengar di ujungnya pun Anda merangkul dulu masyarakat, tapi akhirnya itu Anda hanya melakukan mediasi ke pemerintah. Pada akhirnya Anda sangat bergantung dengan pemerintah. Menurut saya, berarti jadinya kalau pemerintah misalnya nanti mengundur-ngundur referensi Anda, berarti nggak selesai-selesai dong masalah yang Anda pikirkan. Itu sih yang bakal saya pikirin nanti, gitu. Dari sebagai orang awam ya, saya kurang tahu soal terkait irigasi ini. Sama yang kedua itu apakah sekarang saya nggak lihat di esai, mungkin koreksi jika saya kelewat.
apakah sebelumnya Anda sudah, kan ini concern masalah Anda terhadap irigasi itu sangat kuat disebutkan, dan tadi juga udah terlihat kalau Anda tuh sudah paham sekali masalahnya. Tapi apakah Anda sudah setidaknya berusaha melakukan hal yang kecil gitu untuk masyarakat petani atau di irigasi tersebut? Kalau ada, sebaiknya itu disebutkan karena itu bagus sekali kalau Anda memang sudah berusaha. Itu sih. Tadi di jawaban belum ada soalnya. Apa saya lupa dengarnya apa gimana? Belum ada sih. Ya, mungkin bisa ditambahkan kalau memang sudah ada kontribusi yang sekecil apapun itu, yang penting Anda, karena menurut saya kalau Anda kayak gitu, jadi Anda, oh ya, dia memang peduli dengan masyarakat di sana gitu. Anda juga jadi dosen ya. Tadi saya dapat bertanya terkait, intinya pertanyaan saya itu lebih ingin Anda memberikan data-data yang berupa angka begitu. Dan di sini sudah disebutkan sebenarnya sih ya. Udah disebutkan ya? Iya, sudah disebutkan di esai. Cuma tadi pas substansinya keluar. Untuk menunjukkan bahwa esai ini memang Anda buat sendiri, jadi Anda ingat dengan datanya. Dan karena Anda ingin jadi akademisi, jadi jawabannya memang sebaiknya akademis. Kenapa di UGM juga udah jelas menurut saya kenapa di UGM-nya. Cuma masalah kontribusinya itu aja saya tidak teryakinkan tadi. Lebih ke kontribusi pasca studinya ya Kak. Ya, jadi saya ingin, kalau saya di posisi panelis, saya mungkin ingin memastikan kalau Anda memang akan melakukan kontribusi ini nantinya gitu. Mungkin ada saran ini nggak Kak? Saran jawaban gitu, atau contoh jawaban mungkin yang bisa saya jadikan referensi gitu. Oke, di sini jawaban Kak Santi cukup terganggu karena background noise-nya. Di sini intinya Kak Santi menjelaskan bahwa agar meyakinkan itu menurut saya ya dispesifikkan. Jadi misalnya ada 3 bidang di Tridharma Perguruan Tinggi untuk menjadi dosen, bidang pengajarannya akan mengajar seperti apa yang berbeda dengan dosen-dosen lainnya. Kemudian di bidang penelitian nanti Anda ingin spesialisasi di bidang penelitian apa. Kemudian untuk bidang pengabdian masyarakat, oke, tentu disebutkan tadi kembali ke masyarakat. Oke, kembalinya seperti apa yang akan Anda berikan ke masyarakat, itu sih. Nanti lebih spesifik lagi kembali ke masyarakat. Misalnya kalau saya ingin kembali ke masyarakat memberikan penyuluhan mengenai manfaat drainase irigasi sendiri, bagaimana proses perawatannya, dan bagaimana seperti itu ya. Ya, betul. Kalau bisa juga Anda misalnya penyuluhan, kalau saran saya sih mungkin Anda bisa kolaborasi dengan di bidang apa, spesifik aja bidangnya. Kalau mungkin saya nggak tahu ya irigasi pasangannya siapa, mungkin pertanian gitu. Tadi udah disebutin sih yang dosen pakarnya itu, tapi alangkah bagusnya kalau Anda udah punya dosen yang Anda kenal, kan ini banyak banget ya pengalaman Anda ikut pelatihan ini itu. Manfaatkanlah koneksi yang udah Anda punya gitu. Bagus sih menunggu dari mata Garuda PDP, tapi manfaatin juga koneksi yang udah Anda punya karena kan pengalaman Anda banyak nih. Gitu. Oke. Oh ya, sama karena ini kan Anda nyebutinnya banyak nih pengalamannya di esai. Jangan sampai menimbulkan kesan Anda itu orangnya terlalu sombong gitu. Dan kalau saya berarti lebih banyak ke penelitian ya kurangnya ya Kak ya. Kalau rencana penelitian mungkin sudah lumayan, jadi lebih ke itu kalau untuk jangka dekat, istilahnya jangka pendek yang untuk sekarang, itu bisa nggak istilahnya kontribusinya kayak yang saya sebutkan tadi dengan melakukan penelitian, mempublikasi jurnal, itu bisa nggak seperti itu? Menurut saya bisa, cuma karena tadi Anda menyebutkan masalahnya terkait irigasi, yang saya ingin tahu apakah ketika Anda sudah S2 masalah ini bisa terselesaikan gitu. Jadi mungkin bisa direnungkan apa yang Anda bisa lakukan nanti untuk menyelesaikan masalah itu. Oh ya, sama mungkin yang perlu Anda ini adalah banyak latihan aja sih sebenarnya menurut saya. Tadi apa ya, bahasanya itu sudah bagus menurut saya, penyampaiannya juga sudah bagus, cuma karena terlalu tegang itu kerasa banget tegangnya, jadi berusaha rileks aja gitu. Siap. Oke. Sama tadi ada nggak tahu ya, saya tanya apakah tahu persiapannya gitu, kayaknya Anda bilang nggak tahu kan. Kalau saran saya, Anda tuh masih terlihat malu karena nggak tahu, tapi menurut saya lebih bagus lagi kalau Anda kalau memang nggak tahu ya udah ketahui aja. Baik, saya kurang tahu mengenai saya masih kurang memahami atau mengetahui terkait hal tersebut, tapi berikutnya saya akan belajar lebih banyak lagi terkait hal tersebut. Nah, saya pribadi tidak ingin menjadi dosen, tapi lebih ke sebagai praktisi, namun
ingin mengembangkan komunitas. Apakah kontribusi yang sedemikian menurut kakak terlalu bagaimana begitu kak? Atau ada saran lain kak? Kalau membangun komunitas menurut saya sebenarnya fair-fair aja untuk kontribusinya ini. Cuma yang perlu Anda yakinkan itu adalah kenapa Anda sampai harus S2 untuk membangun komunitas kayak gitu. Itu sih jawaban dari saya. Mungkin ada gimana, bingung kah Yuri atau gimana? Cukup jelas kak, tapi boleh nggak kak saya izin memberikan jawaban sebagai bentuk penilaian dari kakak juga? Boleh dicoba secara singkat aja kenapa sampai harus S2 untuk komunitas tersebut? Baik kak, alasan saya sebenarnya di sini memang kontribusi saya tidak hanya untuk mengembangkan komunitas. Namun di sisi lain juga saya ingin bekerja di Kemensos, Kak. Tapi untuk alasan mengapa membangun komunitas itu lebih untuk meningkatkan pengetahuan atau skill saya. Karena yang ingin saya bangun ini dan ingin saya bantu itu adalah anak-anak dari keluarga prasejahtera. Jadi sebelumnya saya memang sudah memiliki komunitas, tapi program juga platformnya itu masih sangat terbatas. Karena pengetahuan dari para perintisnya juga masih minim seperti itu. Terbayang. Oke. Untuk Yuri, menurut saya itu tadi jawabannya udah oke, karena ada pengetahuan dan skill. Itu jawaban yang sangat umum, ya tentunya penuh pengetahuan dan skill. Tapi pengetahuan seperti apa yang Anda perlukan? Nah, untuk ini nggak perlu dijawab, silakan direnungkan. Jadi, masalahnya apa? Misalnya masalahnya masih kurang minim tenaga, oke, ilmu seperti apa yang Anda perlu? Terus, ya udah, ilmu itu apakah bisa dicari ketika Anda S2? Itu aja sih, mungkin bisa direnungkan. Apakah udah jelas? Nggak perlu dijawab sekarang, bisa direnungkan, tapi apa udah jelas ya? Sudah sangat jelas, Kak. Makasih, Kak. Oke, semangat. Oke, mungkin berikutnya Amanda, karena duluan angkat tangan. Gimana, Amanda? Baik, terima kasih Kak Santi dan juga Kak Heri atas kesempatannya. Jadi, saya mau menanyakan, hanya mau memastikan saja, apakah misal nih, salah satu kontribusinya atau kedepannya ingin menjadi seorang praktisi dan juga seorang analis expert, apakah kedua bidang yang akan digeluti ini akan clash, Kak? Kalau dari pendapat Kak Santi sendiri bagaimana, Kak? Terima kasih. Kalau dari pendapat saya, apapun kontribusinya nanti itu ditentukan oleh diri Anda gitu. Jadi apakah misalnya nanti misalnya Hari mau jadi praktisi sekaligus jadi dosen, mungkin kan nggak. Nah, kalau saya mungkin ketika jadi panelis, saya akan cek juga background Anda, CV Anda. Orangnya ini seperti apa orangnya, apakah dia ikut banyak organisasi. Kalau dia mau bercabang, kalau dia ikut banyak organisasi, mungkin saya akan teriyakini gitu. Oh ya, dia udah banyak pengalaman di organisasi, time manajemennya bagus orangnya ini, kayak gitu. Jadi meyakinkannya melalui background atau personal branding. Terus yang kedua itu juga bisa Anda jelaskan bagaimana hal ini bisa berkaitan, atau kenapa Anda harus ke kedua halnya ini? Kenapa nggak fokus di satu hal? Kalau Anda bisa meyakinkan kenapa Anda bisa dan harus di keduanya, saya bakal teryakinkan gitu sih. Jadi saya pendapat LPDP jalur ASN tentang jika pemerintah tidak mengimplementasikan rencananya Bang Hasibuan tadi, apa yang akan dilakukan? Saya kira jawaban Bang Hasibuan udah baik. Dia akan bergabung dengan komunitas untuk mediasi pemerintah. Nah, kalau pertanyaan itu ditanyakan ke saya belum dapat bayangan tuh Kak, jawabannya gimana ya. Soalnya kan saya kan bagian dari pemerintah nih. Kalau untuk kembali memediasi lagi ke atasan saya karena dianggap saya kurang baik, itu gimana ya? Oke. Kalau saya bukan ASN atau pegawai negeri. Saya bukan pihak LPDP, tapi saya bakal pikir, saya sudah menyekolahkan Anda dengan biaya, Anda sudah sekolah gratis, saya memberikan banyak biaya untuk Anda. Apakah nanti kontribusi Anda hanya menunggu dari orang lain? Kalau begitu saya mending menyekolahkan orang lainnya itu saja. Itu pertama mindsetnya. Yang kedua itu yang saya ingin lihat adalah apa usaha Anda gitu. Selain yang bisa Anda lakukan gitu kan, Anda disekolahkan lebih lanjut agar Anda bisa melakukan sesuatu. Kalau pada akhirnya Anda tidak bisa dan harus menunggu orang lain, pilihannya antara bagaimana Anda belajar meyakinkan orang itu, atau Anda melakukan suatu hal itu sendiri, atau apapun yang Anda bisa lakukan. Jadi ingin lihat orangnya ini berusaha nggak sih, beneran berusaha nggak untuk membangun Indonesia gitu, apa dia hanya nunggu aja gitu sih mungkin kalau dari saya. Apa jelas ya? Ketika kita ada diberikan pertanyaan terkait integritas, kita kan pada posisi akan meminta bantuan dana pemerintah untuk membantu dalam studi kita. Tetapi ketika ada suatu pertanyaan yang saya kemarin itu pernah sekali coba mock up ditanya terkait
yang dia sudah menjalankan operasionalnya tetapi izinnya belum keluar. Nah, izinnya belum keluar. Padahal secara aturan izin itu harus dulu ada, baru kita boleh menjalankan operasionalnya. Nah, saya ditanya bagaimana Anda melihat hal itu? Itu kalau saya melihat sih, jadi saya agak bingung apakah mungkin saya menyalahkan pemerintah sedangkan saya minta bantu pemerintah. Itu mungkin ada case-case yang lain, nanti mungkin ada yang ditemu. Itu kira-kira saran kakak kalau menjawab pertanyaan model seperti itu gimana? Oke, saya terbayang. Kalau saya mungkin yang pasti kita tidak akan menjelek-jelekan pemerintah, tapi coba Oke. dilihat dari kacamata objektif. Jadi kalau mereka ngasih case, coba didalami dulu. Jadi digali lebih dalam lagi situasinya seperti apa. Jadi kita nggak langsung bilang A yang benar, B yang benar, tapi kita coba dalami dulu masalahnya apa. Mungkin mereka perlu melakukan operasionalnya itu dalam kondisi genting, jadi nggak bisa nunggu dulu izinnya. Mungkin seperti itu kan case-nya. Jadi jawab aja kayak gitu. Saya mungkin akan melihat bagaimana, atau mungkin ditanya aja panelisnya kondisinya seperti apa lagi. Jadi coba ditanya lagi panelisnya kalau mereka ngasih case-case kayak gitu. Karena kalau Anda nanya lebih dalam lagi, itu artinya Anda orangnya kritis. Jadi Anda nggak langsung bilang, oh ya, iya salah karena dia harusnya punya izin. Tapi kita nggak bisa juga, kan maksudnya di dunia nyata juga kita nggak bisa nyalain orang kalau misalnya dia tuh melanggar peraturan. Kita juga lihat sisi manusiawinya kan gitu sih. Kalau saya sih mungkin ke situ ya, karena kita juga kan Pancasila ya, kemanusiaan gitu sih. Terbayang atau masih kurang ya, kurang jelas? Bisa dikatakan kayak memberi jawaban yang cari aman lah gitu ya, nggak bisa juga nggak menjawab, bisa juga menjawab gitu ya. Apa namanya kayak Oke. jawaban diplomatis gitu ya. Ya, diplomatis, betul. Harus Ah, ah. diplomatis, tapi juga Anda harus logis. Diplomatis, logis, dan juga kritis. Menurut saya gitu. Tapi tidak dalam kritis yang nada yang jelek gitu. Oke, oke. Oke, thank you. Ya, mungkin dari saya tadi dapat ide, mungkin bisa juga ngasih saran konstruktif. Jadi mungkin bagaimana ke depannya agar ini tidak terjadi. Kalau memang itu bidang Anda dan Anda tahu mungkin kayak bagaimana agar ini tidak terjadi lagi gitu, boleh dikasih masukan kan, jadinya nambah poin. Iya, iya. Mungkin hal-hal simpel itu kayak seperti ini, Kak. Saat ini kan polusi Jakarta tuh lagi naik daun. Setelah polusi Jakarta naik daun, dari pemerintah itu kan ada beberapa yang melakukan membentuk satgas. Jadi kebanyakan kan lebih ke arah namanya mengobati daripada preventif. Nah, jadi itu kasus yang sama sih dengan yang saya tanya. Tapi kan otomatis interviewer itu akan melihat kasus-kasus yang memberi contoh, pasti kasus-kasus yang lagi tren. Salah satunya mungkin akan ada nanti ada interviewer yang lihat, oh ini kondisi polusi Jakarta ini gini-gini, disuruh kita memberikan pendapat. Itu kan mungkin bisa jadi kasus atau kasus yang lain lagi tren nanti pas waktu bulan September kita nggak tahu kan, atau yang lainnya. Cuma yang saat ini kan lagi tren kan kasus apa polusi Jakarta, polusi udara. Oke, tadi saya nanya, nggak mungkin saya menyalahkan pemerintah. Ya siapa lagi saya menyalahkan gitu kan di situ. Iya, daripada menyalahkan mungkin lebih kayak melihat itu udah tadi masalahnya secara objektif dan kenapa bisa terjadi. Jadi tidak menyalahkan karena Anda hanya menganalisis permasalahan dan mungkin Anda memberikan masukan. Jadi pendapat Anda itu lebih ke bagaimana masalah ini tidak terjadi. Jadi masuk ke problem solving, bukan menyalahkan orang. Kebayang ya? Oke. Ya. Oke. Ya, terima kasih Kak. Oke. Kak mau nanya satu lagi nih. Jadi pas waktu itu saya pernah mock up juga, ditanya nih, selain yang kamu tulis ini ada nggak prestasi membanggakan yang lain kamu? Nah itu apakah kita gimana ya Mbak Kak? Maksudnya apakah kita memberikan yang lain atau gimana gitu? Ya memberikan yang lain sesuai yang diminta. Saya juga digituin dulu. Jadi apakah selain ini tidak ada yang membanggakan? Ya saya jawab ada satu lagi, mungkin jika harus memilih saya akan memilih pengalaman ini. Terus dijelasin pengalamannya. Tapi kalau bisa, kalau menurut saya itu pertanyaan yang baik sekali dari interviewer karena dia meminta yang tidak Anda tuliskan di CV atau yang belum Anda tuliskan di CV. Ya udah sebutin aja pengalaman lain yang belum ada di CV, menurut saya gitu. Oke. Oh ya udah begitu. Kami sementara itu dulu. Thank you ya Kak ya. Ya sama-sama. Good luck ya semua yang sedang berjuang. Oke, saya rasa sekian ya teman-teman. Oke Kak, terima kasih banyak untuk ilmu hari ini dan untuk teman-teman semua, semangat. Semoga kita dipercayakan untuk jadi waktu untuk tahun ini. Saya sama Santi mohon undur diri. Saya izin untuk menutup untuk hari ini. Terima kasih. Good luck semua.